Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3 yang meranggotakan Ilyas Hasbullah, Diandra Hudi Ruspan, Datuk Ilhan Marsha Samsura atau saya sendiri, Muhammad Rashid Ridho, Angelika Revani, dan Natalia Devi. Pada kali ini, kami akan membawa materi mengenai kasus YLKI sebut Lipo Group tabrak 3 aturan terkait proyek Meikarta. Yang pertama yaitu ada situation analysis, merupakan situasi yang terdapat dalam kasus tersebut, akan dibacakan oleh Rashid. Yang pertama ialah PT Bank Tabungan Negara memberikan penghargaan kepada manajemen Meikarta melalui BTN Golden Property Award untuk kategori Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign pada 11 September lalu dengan alasan Lipo Group selaku pengembang Meikarta dipandang sebagai pelaku pembangunan yang berhasil mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi marketing yang dilakukan. Yang kedua ialah adanya pelanggaran terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan Lipo Group terkait proyek Meikarta, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika perwira Indonesia. Yang ketiga ialah pemberian penghargaan oleh BTN kepada manajemen Meikarta dianggap tidak pantas dan tidak etis karena pemasaran dalam proyek Meikarta merupakan pelanggaran hukum. Yang keempat dan terakhir adalah adanya desakan dari YLKI kepada pihak BTN agar melakukan evaluasi terhadap pemberian penghargaan atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Meikarta. Baik, selanjutnya yaitu problem analisis, merupakan masalah yang terdapat dalam kasus tersebut. PT Bank Tabungan Negara memberikan penghargaan kepada manajemen Lipo Group pada manajemen Meikarta melalui BTN Golden Property Award untuk kategori Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign pada 11 September lalu dengan alasan Lipo Group selaku pengembang Meikarta dipandang sebagai pelaku pembangunan yang berhasil mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi marketing yang dilakukan. Namun, pemberian penghargaan itu dianggap tidak pantas dan tidak etis karena Lipo Group melakukan pelanggaran dalam pemasaran terkait proyek Meikarta, yakni pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika pariwara Indonesia. Pada akhirnya, YLKI memberikan desakan kepada pihak BTN untuk mengevaluasi ulang terhadap pemberian penghargaan atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Meikarta. Selanjutnya yaitu decision analysis yang merupakan pilihan solusi dalam kasus tersebut yang akan dibacakan oleh Diandra. Yang pertama harus dilakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap latar belakang atas diberikannya penghargaan kepada Lipo Group oleh PT BTN. Yang kedua, seharusnya Lipo Group menyelesaikan segala perizinan sebelum mengembangkan proyek Meikarta. Yang terakhir, BTN seharusnya lebih peka dan tahu terhadap segala fenomena atau kasus yang ada agar tidak terulang lagi pemberian penghargaan yang dinilai tidak etis. Baik, kemudian yang terakhir yaitu potential problem analysis yang merupakan solusi akhir untuk kasus tersebut akan dibacakan oleh Angelika. PT Bank Tabungan Negara seharusnya dapat lebih peka dan tahu terhadap segala fenomena dan permasalahan yang sedang terjadi agar kasus seperti pemberian penghargaan kepada Lipo Group tidak terulang kembali. Namun, ada baiknya kasus ini diselidiki kembali atas latar belakang diberikannya penghargaan tersebut yang ditakutkan akan ada maksud tersendiri yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap berbagai pihak. Pihak Lipo Group juga seharusnya menyelesaikan segala perizinan sebelum mengembangkan proyek Meikarta.
Baik, demikian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.